tinggal diputar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin dan ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk bisa berada di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, di tempat yang para malaikat berkumpul, di tempat yang dijanjikan rahmat akan menyeliputinya serta akan diturunkannya sakinah. Dan tentu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pasti benar, dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa mengokohkan dan menguatkan kesaksian kita bahwasanya tidak ada yang diibadati dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kesaksian prinsip, kesaksian yang menyebabkan seorang mendapatkan jaminan untuk tidak kekal di dalam neraka. Demikian pula senantiasa kita berusaha untuk terus menguatkan, mengokohkan kesaksian kita bahwasanya tidak ada yang diutus untuk umat akhir zaman ini melainkan beliau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jazakallahu khairan. Dan beliau adalah sosok yang sempurna secara fisik dan sempurna secara akhlak, dan keduanya disebutkan di dalam nas-nas baik itu Al-Quran ataupun Sunnah. Kalau keyakinan yang seperti ini ada pada seorang muslim, maka dia akan merasa rugi kalau sekiranya waktu yang sempit, waktu yang terbatas untuk menyibukkan mencari figur selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ingin cari ayah terbaik, maka ayah terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menjadi anak terbaik, ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menjadi pemimpin terbaik, ya Rasulullah SAW. Pokoknya beliau senantiasa menjadi yang terbaik di setiap sisi. Ini sempurnanya, tidak sebagaimana para nabi yang diutus sebelumnya. Ada nabi yang dia hanya nabi tapi tidak memimpin, atau ada nabi namun Allah Subhanahu wa taala uji dengan anak-anak yang tidak beriman, atau mungkin istrinya tidak beriman, dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setiap disebut
Kalau dia ayah, ayah terbaik, suami, suami terbaik, anak, anak terbaik, panglima, panglima terbaik, presiden, pimpinan negara terbaik, ya Rasulullah SAW. Kalau keyakinan ini ada pada seorang muslim, maka dia tidak akan membuang-buang waktunya untuk mencari figur dalam kehidupannya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali setelah libur panjang ya. Bukan anak sekolah aja rupanya yang libur panjang. Kita libur panjang. Kita masih di yakni mujibu ar-rabi'. Dari 10 pengantar keselamatan kita sampai pada pengantar yang keempat, yakni hifdzul lisan. Hifdzul lisan, menjaga atau mengendalikan lisan. Setelah beliau menyebutkan beberapa poin pada pertemuan yang lalu, kita melanjutkan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, faquluhu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imlik alaika lisanak, kuasailah olehmu atau kendalikanlah olehmu, atau makna terleknya milikilah untukmu lisanmu. Karena orang yang memiliki biasanya dia menguasai. Kalau orang dia memiliki tapi tidak menguasai, namanya apa? Titipan. Dan orang yang dititipi biasanya tidak memiliki kekuasaan penuh. Kekuasaannya terbatas. Tergantung bagaimana kesepakatan antara yang menitipkan dengan yang dititipi. Kalau yang menitipkan boleh pakai, tapi jangan lebih dari 10 jam. Atau boleh pakai, tetapi tanggung jawab kerusakan ada pada pemakai misalnya. Artinya tidak memiliki kekuasaan secara penuh. Nah maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, karena ini adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai bentuk amanah, dan kemudian diamanahkan, maka imlik alaika lisanak, kuasai, kendalikan atas dirimu lisanmu. Kata penulis, tambihun ila ahammiyati siyanatul lisan, maka ini merupakan peringatan betapa pentingnya menjaga lisan. Wadhalika bi anna yandura al-'abdu fi kalamihi. Oleh karena itu, maka bagi seorang hamba sangat diperintahkan untuk memperhatikan tentang apa yang akan diucapkan. Dan ini bukan rahasia yang sulit dicari. Sekian banyak peperangan, pertempuran, perkelahian, bahkan saling menjauh antara satu dan yang lainnya. Maka ketika dikaji lebih dalam adalah masalah lisan. Mungkin ucapan-ucapan yang tidak terlalu kasar, tetapi mungkin menyebabkan orang yang mendengarnya bertepatan dengan hati yang sedang tidak sehat atau hati yang tidak nyaman, sehingga mengakibatkan yakni permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Maka perhatikan tentang ucapan. Fa in kana khairan takallama bihi. Kalau kita menjadi orang yang seperti ini, masya Allah. Cuman memang ini butuh kesiapan hati, butuh ilmu untuk menakar. Saya ini ngomong ini kira-kira lebih bermanfaat besar atau justru mendatangkan mudarat. Kalau orang bisa menimbang seperti ini, penyesalannya itu lebih sedikit
untuk mengatakan uzur. Oh maaf ya kemarin saya salah, oh maaf ya kemarin saya dulu, akan lebih sedikit daripada orang yang tidak memperhatikan dulu tentang apa yang akan diucapkan. Yang penting dia ngomong puas, setelah itu baru dia menyesal, kenapa tadi saya ngomong seperti itu ya. Sehingga penyesalan setelah berbicara lebih berat daripada penyesalan karena belum berbicara. Taib. Wa in kana bi khilafi dzalika ahjama. Tapi kalau ternyata keadaannya bukan seperti itu, yakni bukan ucapan yang baik, bukan kata-kata yang baik, bukan perkataan yang mendatangkan manfaat, bahkan boleh jadi perkataannya perkataan yang akan menyinggung orang, ahjama, maka lebih baik mundur, diam. Maka ada istilah, ada orang yang disebut selain orang Arab, apa namanya? Ajam. Ajam itu artinya orang yang tidak pandai berkata-kata. Nah, maka kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling lengkap. Antum jangan berbicara tentang sastranya. Kata gantinya saja sudah 14. Baru kata gantinya saja. Nah, sehingga ketika kita membaca, kita tahu ini yang ngomong laki-laki atau perempuan. Ini yang ngomong 2 orang atau banyak orang atau 1 orang. Kalau dalam bahasa kita kan tidak. Dia 1 orang. Apakah dianya 2 orang, 3 orang, atau pokoknya dia 1 orang. Maka selain bahasa Arab disebut dengan bahasa ajam atau orang-orang ajam. Kenapa? Bahasanya terbatas, ucapannya terbatas. Walaupun pada perjalanannya mungkin boleh jadi akan terus ada bahasa-bahasa serapan. Taib. Kemudian kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau liyasmut. Kata liyasmut itu dia bisa berbicara tapi memilih diam. Karena ada orang yang memang benar-benar tidak berbicara, tidak bisa berbicara. Maka ini bukan ini yang dibahas. Yang dibahas, dia orang ini bisa berbicara tapi dia memilih diam. Kenapa? Diam itu lebih baik. Kalau dalam perang akhlak ada istilah namanya al-hilm. Pernah Anda sampaikan. Al-hilm itu dia mampu untuk membalas tentang kejahatan orang, tapi dia memilih untuk memaafkan. Itu namanya al-hilm. Sikap kalau diterjemahkan agak susah, mungkin bisa diterjemahkan lapang dada, tapi ini sebagian saja. Intinya al-khilm itu dia mampu membalas apa yang dilakukan oleh orang lain dari kezaliman kepada dirinya, tapi dia memilih untuk memaafkan. Dan ini sifat ini secara sempurna dimiliki oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di banyak kesempatan, di banyak kejadian. Kejadian yang paling fenomenal adalah pada saat Fathul Mekah. Pada saat Fathul Mekah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu menguasai Mekah tanpa perlawanan. Dalam hukum perang internasional pada masa itu, ketika peperangan tidak ada perlawanan, maka semuanya milik pemimpin. Harta rampasan itu milik pemimpin. Berarti milik Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi saat Nabi SAW ini sudah memerdekakan mereka semua? Saat di Bukit Sofa, mereka ditanya, menurut kalian apa yang sepatutnya aku lakukan sekiranya kalian posisinya adalah saya? Karena biasanya peperangan kalau satu kaum dikalahkan habis mereka,
dirampas hartanya, wanitanya menjadi budak. Akhirnya mereka mengiba-iba, engkau ini orang yang suka menyambung tali silaturahim, engkau ini orang yang baik, anak dari orang yang baik. Dipujilah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, antumul tulaqa, kalian semuanya bebas, merdeka. Saat Rasulullah ketika itu Rasulullah di Mekah diam kurang lebih sekitar 14 hari, dari tanggal 19 sampai selesainya selesainya Ramadan, karena penaklukan kota Makkah terjadi di tanggal 19 Ramadan, berangkat pada tanggal 9 Ramadan dari Madinah. 14 hari di sana berarti kurang lebih sekitar mungkin antara 5 atau 6 Syawal. Saat dia akan berangkat, ada kurang lebih sekitar 10.000 pasukan. Dan Rasulullah tahu bahwasanya di tengah-tengah mereka itu ada kalau kita katakan pemasok senjata. Bahkan bukan sekedar pemasok senjata, pemproduksi senjata. Dan itu sudah dari zaman dahulu. Namanya Umayyah bin Abi Khalaf atau Umayyah bin Khalaf, tuanya Bilal bin Rabah. Ini sudah meninggal, mati sajalah. Sudah mati pada saat terjadinya peperangan Badar, Umayyah bin Khalaf. Kalau adiknya namanya Ubay bin Khalaf, nanti di peperangan Uhud. Umayyah bin Khalaf itu pada saat peperangan Badar. Nah, pada saat Fathul Mekah, anaknya selamat. Maksudnya masih panjang usianya. Dia termasuk di antara orang-orang yang masih hidup. Namanya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Mestinya kalau menurut kaidah yang tadi itu, ini semua ini harta Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW mau, tapi Rasulullah panggil Safwan bin Umayyah bin Khalaf, yang ketika itu dia belum muslim, sehingga dia akan saat dia akan melarikan diri, kemudian dipanggil Rasulullah memberikan kesepakatan, tidak mengapa kalian tinggal di sini seberapa yang kau mau. Tentu ini dengan harapan di kemudian hari dia akan masuk Islam. Saat Rasul akan berangkat ke Hunain, pemilik senjata terbanyak adalah Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Maka Rasulullah datangi dia akan menggunakan senjatanya itu. Ada kuda, ada pedang, lengkaplah. Karena dia memang di samping dia pemasok senjata, orang tuanya adalah pemproduksi. Safwan dia bertanya, ini saya sebutkan bagaimana sifat hilmnya Nabi SAW. Dia selalu mengatakan, ya Muhammad, karena dia belum masuk Islam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini engkau rampas atau engkau pinjam? Kenapa? Safwan dia paham, kalaupun rampas dia nggak bisa menolak, karena memang dalam peperangan yang disepakati ketika itu, ketika peperangan lawan ternyata tidak ada perlawanan sama sekali, maka pemimpin mengambil alih. Ketika dia ditanya, ini rampasan atau peminjam? Kata Rasulullah, saya meminjam. Coba bayangkan, padahal Rasulullah bisa untuk merampas ketika itu. Kenapa? Sudah menjadi haknya. Tapi Rasulullah, saya pinjam, nanti saya akan kembalikan saat selesai peperangan. Berjalannya peperangan kurang lebih sekitaran 1 bulan. Ketika peperangan di Hunain sampai akan menaklukkan benteng Taif, tetapi tidak bisa ditaklukkan, sehingga akhirnya Nabi dan para sahabat dia nunggu di Ji'ranah. Ini pernah kita sampaikan. Pada saat sampai di Ji'ranah, harta rampasan, harta ghanimah begitu banyak. Kambing, unta, emas, budak-budak wanita, banyak jumlahnya. Sehingga Nabi SAW memberikan kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang yang baru saja masuk Islam
dengan pemberian yang seolah-olah nggak hitungan pokoknya. 100 ekor unta, 100 ekor kambing, terus termasuk Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ketika itu belum masuk Islam. Tapi karena dia ikut perang bersama Nabi, diberikan juga. Saat diberikan 100 ekor kambing, kemudian diberikan 100 ekor unta, dia melihat sesuatu yang menakjubkan bagi dirinya. Sampai akhirnya dia datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kau masuk Islam?" Rasul ucapkan syahadat. Sampai akhirnya dia mengucapkan syahadat, dan ketika itulah dia masuk Islam. Sifat apa tadi? Al-hilm. Bisa membalas, tapi dia lebih memaafkan. Dan ini sifat yang sangat luar biasa. Maka ketika seorang diberikan sifat seperti ini akhlak yang agung dan mulia. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama dengan kalimat liyasmut. Orang yang mampu berbicara tetapi dia pertimbangkan. Ini kalau saya bicara ini gimana nih? Dia berpikir dulu. Oh, kalau saya berbicara kayaknya menimbulkan mudarat, diam. Bukan karena dia tidak bisa berbicara, boleh jadi mungkin dia orang yang orator, tapi dia memilih diam. Itu namanya liyasmut. Khataliman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, fa inna khuturatal lisani adimatun. Karena bahaya lisan itu sangat besar. Wa jinayatuhu kabiratun 'alal mar'i wa 'ala dinihi wa 'ala mujtama'atihi wa man haulahu. Dan kejahatan lisan itu sangat besar bagi seorang atau bagi agamanya. Makna bagi agamanya berarti akan bisa menimbulkan perkara-perkara dosa, dan juga bagi masyarakat di mana dia tinggal. Kadang kita lebih baik bertetangga dengan orang yang pelit daripada bertetangga dengan orang yang lisannya kotor, lisannya tajam. Dalam sejarah itu yang digambarkan orang yang berlisan tajam itu Abu Jahal. Abu Jahal itu orangnya kurus, wajahnya pun tajam, lisannya lebih tajam daripada wajahnya. Tapi antum jangan lihat kalau ada orang wajahnya tajam, lisannya tajam, enggak. Maksudnya digambarkan Abu Jahal ini secara fisik menggambarkan seperti itu. Walaupun kaumnya menyebutkan dengan nama Abul Hakam, tapi Nabi mensifatinya Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, itu Abu Jahal. Khataliman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kejahatan lisan ini adalah sesuatu yang sangat besar. Saya ingin sebutkan ringkasan dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Saya sebutkan 5 poin saja. 5 poin dari kejahatan lisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, karena lisan ini tidak bertulang. Sehingga orang bisa berbicara 2 jam, tapi orang tidak bisa mengangkat barang selama 2 jam full. Kenapa? Karena lisan tidak bertulang. Maka ketika kita mengetahui dan memahami tentang bagaimana bahayanya lisan, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita. Yang pertama kata beliau, yakni pembicaraan yang tidak berfaedah. Pembicaraan yang tidak berfaedah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil mar'i tarkuhu, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim,
di antara kebaikan seorang muslim, yakni meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat. Baik itu secara umum perkataan, karena bermula dari perkataan. Meninggalkan yakni apa-apa yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah. Sehingga kalau seorang dia berusaha untuk tadi yang disebutkan oleh beliau, yakni berusaha untuk coba memikirkan terlebih dahulu, maka dia tidak akan yakni berkata-kata yang tidak berfaedah atau yang tidak berpeluang. Karena ini kejahatan yang pertama. Yang kedua, yakni berbicara secara berlebihan. Biasanya orang berbicara lebihan, pertama untuk berdusta. Orang biasa kalau untuk berdusta, dusta yang pertama orang masih ragu-ragu, maka dia harus berbuat dusta yang kedua. Kayaknya masih belum yakin orang ini, buat dusta yang ketiga. Kayaknya belum 100%, buat dusta yang keempat. Kalau perlu yang kelima, keenam, ketujuh. Sehingga muncullah padanya pembicaraan yang berlebihan. Satu, biasa karena dusta. Yang kedua, ingin menarik simpati orang, sehingga dia mengatakan atau dia mengakui apa yang tidak dimilikinya, mengklaim sesuatu yang tidak dia punyai. Supaya apa? Supaya ada pengakuan dari orang. Saya ini amanah, saya ini jujur, saya ini orangnya begini-begini. Padahal orang yang kenal, apa dia bilang gitu? Mengakui apa yang dia tidak miliki. Akhirnya apa? Berlebih-lebihan dalam berbicara. Atau yang kedua, atau yang ketiga, karena ingin membela kesalahan dirinya agar jangan sampai kesalahan itu diketahui oleh orang lain. Sehingga dia cari kata-kata dia, dipoles, diperindah, diperbagus, kalau perlu nukil perkataan orang dan seterusnya. Ini pembicaraan yang berlebihan. Maka hal ini diingatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis masih dari Abu Hurairah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana fiha yazilu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu ucapan tanpa dia pikirkan, tanpa dia pedulikan, tanpa dia renungkan terlebih dahulu, maka karena itulah dia terpeleset, terjerumus masuk ke dalam jurang neraka yang lebih jauh daripada apa yang membentang antara timur dan barat. Gara-garanya hanya sekedar mengatakan iya misalnya, tapi kata iya ini karena ada pertanyaan orang, kamu lihat nggak kalau si fulan kemarin itu datang ke rumah saya kemudian mengambil ini, kemudian dia katakan iya, ternyata resikonya besar. Sementara kita mengatakan iya bukan karena kita melihat, karena kita kawan dekat dengan dia, sudah kadung akrab. Kalau saya mengatakan tidak enak rasanya. Ini kawan sudah sekian lama ini. Satu ucapan namun menyebabkan dia masuk ke dalam jurang neraka yang lebih panjang jaraknya antara timur dan barat. Walaupun mungkin ini bukan kata-kata yang jumlahnya banyak, tetapi ini menjadi banyak. Kenapa? Resikonya berat. Dan ini juga diingatkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat yang ke-114. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima.
Tidak ada kebaikan pada banyaknya satu obrolan, perbincangan. Kalau orang berkumpul ya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, kecuali dalam perbincangan obrolan yang di sana ada perintah untuk bersedekah. Kemudian berperintah untuk berbuat baik. Kemudian perintah untuk mendamaikan sesama saudara. 3 pembicaraan ini meskipun panjang lebar, dia bukan termasuk fudulul kalam. Panjang orang berbicara tentang keutamaan sedekah, memerintahkan agar orang bersedekah, kemudian memerintahkan orang berbuat baik, dan bagaimana cara berbuat baik, bagaimana kiatnya, bagaimana agar kebaikan bisa diraih. Atau perintah agar bagaimana 2 orang ini sedang berselisih, dia buat satu rapat musyawarah, gimana caranya. Panjang dia, mungkin lebih dari 1 jam. Tidak termasuk pembicaraan yang masuk fudulul kalam, pembicaraan yang banyak. Kenapa? Seluruh kata-katanya itu akan menjadi pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang bilang sekarang, meskipun dia berbicara 2 jam, daging semuanya apa yang dikatakannya. Tapi kalau tidak, meskipun dia berbicara 3 hari, dia hanya kulit yang tidak berharga, tidak memiliki faedah. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, yakni berbicara tentang hal-hal yang batil, lebih spesifik. Berbicara tentang hal-hal yang batil. Ini menyebabkan seorang itu menyesal nanti. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penduduk neraka nanti, mereka akan meraung menghibah kepada penduduk surga. Disebutkan di surat Al-A'raf di ayat 50 dan ayat 51. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Kata penduduk neraka, dia mengatakan, penduduk neraka memanggil-manggil terhadap penduduk surga. Kata mereka, an afidu alaina minal ma', tolong beri aku walaupun setetes air, setetes air. Berikan aku meskipun setetes air saja. Kami haus, panas. Berikan meskipun hanya setetes air saja kepada penduduk surga. Masih belum diberi. Aw mimma razaqakumullah, atau apa sajalah yang Allah telah rizkikan kepada kalian. Ini pengakuan penduduk neraka yang nanti ketika di hadapan Allah di akhirat kelak. Berikan aku setetes air, atau kalau tidak, apalah saja yang kau beri, yang telah Allah berikan kepada kalian. Kalaupun tidak setetes air, mungkin seperempatnya. Orang kalau lagi haus, sehaus-hausnya, jangankan air jeruk, air sirup, air jus, mungkin air putih yang lewat di comberan itu dia akan siap untuk meminumnya. Begitu keringnya tenggorokan, sehingga sampai mengatakan mimma razaqakumullah, atau apa sajalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya. Apa keduanya tadi itu? Pertama, meskipun setetes air, atau mungkin rizki apa saja yang bisa mengisi perutnya, enggak. Allah Subhanahu wa taala haramkan keduanya atas orang-orang yang kufur ketika di dunia. Taib. Kemudian di ayat 51 lebih jelas. Alladzina ittakhadhu dinahum laghwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Siapa orang kafir yang dimaksudkan di sini?
adalah mereka orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai hanya sekedar perbincangan saja, laghwan wala'iba, hanya sekedar ucapan-ucapan pengisi ruang kosong, sehingga mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hada. Dulu kalian ketika di dunia kalian lalai, kalian lupa, maka saat ini sebagaimana kalian dulu lalai, maka kami juga lalaikan. Para ulama menjelaskan kalimat nasiya untuk Allah bukan berarti Allah lupa, karena Allah tidak memiliki sifat lupa. Tapi salah satu makna nasiya di sini Allah tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala taraka, tinggalkan. Allah tinggalkan sebagaimana dulu kalian meninggalkan apa yang aku perintahkan, apa yang aku ingatkan, apa yang aku nasihatkan. Hari ini aku tinggalkan kalian. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan tidaklah kalian termasuk di mana orang-orang yang dengan ayat-ayat kami menentang. Kemudian lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Muddatsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka para ahli surga bertanya kepada ahli neraka, apa yang dikatakan oleh penduduk surga. Kalau tadi penduduk neraka dia memanggil-manggil, berikan aku air, berikan aku rezeki. Sekarang penduduk surga menyapa mereka, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian bisa masuk ke neraka Saqar? Karena mereka ini perbincangan yang sangat indah untuk mengingatkan kita hari ini. Mereka juga menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka para penduduk neraka mengatakan, dahulu kami tidak pernah melakukan sholat, kami meninggalkan sholat. Walam naku nut'imu miskin, dan dulu ketika di dunia saya punya harta, saya punya makanan, tapi tidak mau memberi dan memperhatikan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini sawahidnya. Kami biasa ngobrol, berbincang-bincang hal-hal yang batil. Kami biasa berbincang-bincang hal-hal yang tidak bermanfaat dengan orang-orang yang membicarakannya. Ini berbicara batil termasuk kejahatan lisan yang akan mengakibatkan seorang menyesal dalam waktu yang tidak berujung. Kemudian yang keempat, yakni berdebat. Berdebat ini ada rijalnya, artinya ada ahlinya. Enggak semua orang itu boleh berdebat. Karena yang ada biasanya debat kusir. Debat kusir artinya debat hanya saling gontok-gontokan, bukan ingin mencari kebenaran. Maka Nabi yang mulia SAW memuji orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam keadaan benar, karena dia memandang dengan berdebat akan menimbulkan jauhnya persaudaraan, boleh jadi, atau bahkan putusnya persaudaraan, boleh jadi, atau bahkan orang akan makin keras sehingga menutup diri dari kebenaran. Tapi pada kondisi tertentu, tentunya ketika kebenaran itu dijelaskan dan kemudian akan nampak baginya sehingga dia tunduk kepada kebenaran, tidak boleh orang ini diam. Maka orang yang bisa menimbang ini tentunya adalah seorang yang berilmu. Maka kalau antum melihat ada orang yang berilmu, kemudian saat ada orang yang ngengkel-ngengkel tapi diam saja, boleh jadi dia berijtihad bahwasanya dengan dijawab bukan menyelesaikan masalah, tapi dengan dijawab boleh jadi akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Taib, apa yang Rasulullah katakan? Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya, ini lisan maksudnya, antara kumis atas dan kumis bawah,
dan yang ada di antara kedua pahanya, maksudnya ini zina, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya surga. Artinya orang yang bisa menjaga lisannya. Bahkan lebih tegas Nabi mengatakan, man tarakal mira'ah, siapa yang meninggalkan perdebatan, wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabatil jannah, sementara dia berada di atas musuhnya, di atas kebatilan, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Kemudian man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun, afan tadi yang pertama, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia ada posisi yang salah, maka Allah bangunkan istana di pinggiran surga. Kemudian man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun, dan siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia adalah orang yang pada posisi yang benar, banallahu lahu baitan fil a'lal jannah, Allah akan bangunkan istana di tengah-tengah surga. Ini tidak akan didapat kecuali orang yang bisa mengendalikan lisannya. Kenapa? Kalau dia tidak bisa mengendalikan lisannya, dia akan mengakibatkan kejahatan yang muncul. Kemudian yang terakhir, yakni perkataan yang kadang lebih mengandung pada unsur permusuhan, kedengkian, menyakitkan, menjatuhkan harga diri orang lain. Mungkin perkataannya tidak banyak, tetapi di sana mengandung kedengkian, hujatan, makian. Taib. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-57 dan 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ikhtamalu buhtanan wa itsman mubina. Di ayat pertama, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya, mungkin maknanya bukan berarti seorang bisa menyakiti Allah dalam bentuk yang dimaksudkan sebagaimana menyakiti manusia dengan manusia yang lainnya. Namun bisa jadi Allah seorang dia yakni pertama tidak beriman atau tidak mengimani takdir atau melecehkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Di ayat yang ke-58, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka buat. Berarti apa? Ini qadhaf namanya, tuduhan dusta. Dalam bahasa keseharian disebut dengan nama fitnah. Padahal fitnah itu maknanya banyak. Fitnah bisa berarti syirik, fitnah bisa berarti tuduhan, fitnah bisa berarti huru hara. Tapi yang dimaksud di sini, yakni seorang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang diperbuat, yakni tuduhan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini diantara kejahatan-kejahatan lisan. Baik. Khotaniman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, yakni walihada kana al-wa'idu fiha shadidan. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak menggunakan lisannya dengan baik sehingga akan menimbulkan bahaya yang besar, kejahatan yang besar, di sana ada ancaman yang sangat keras. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bi kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana tadi kita sebutkan, sesungguhnya seorang hamba
dia mengucapkan dengan satu ucapan. Kalimat ini bisa bermakna kata. Walaupun kalimat bisa dimaknakan serentetan kata. Kalau dalam pelajaran nahwu, kalimat adalah kata. Kalau kalimat dalam bahasa nahwu adalah jumlah, maka ada jumlah mufidah. Kalimat di sini bisa berarti hanya satu kata saja. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata atau kalimat yang dia tidak bayan dulu, tidak perhatikan dulu, tidak dicek dulu, sehingga dia menyebabkan menjerumuskan ke dalam jurang neraka yang lebih jauh antara timur dan barat. Kemudian penulis mengatakan walamma kanat an-najata murtabatan irtabatan wathiqan bil lisan ta'allaqat jami'u a'dha'i al-badan fi masiraha. Kata beliau, karena keselamatan itu sangat berkaitan erat, memiliki hubungan yang kuat dengan lisan, maka seluruh anggota badan, yakni jami'u a'dha'il badan, seluruh anggota badan dia bergantung. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, idza asbaha ibnu Adam, apabila manusia mendapati waktu pagi, fa innal a'dha'a, maka seluruh anggota badan kalau dia dipisahkan dengan sendi ada 360 sendi. Seluruh sendi-sendinya itu, anggota-anggota badannya itu, kullaha tukaffirul lisan, semuanya dia pasrah kepada lisan. Ya, ini memasrahkan kepada lisan. Fataqul, maka sendi tangan, sendi kaki, sendi, semua persendian ini menunjukkan sendi-sendi ini bicara dengan lisannya, dan ini ghaib. Kalau tidak diberitahukan Rasulullah SAW, kita nggak tahu. Maka kita beriman apa yang dikata Rasulullah, bahwa persendian ini berbicara. Maka ada berbicara kepada lisan, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kami. Jadi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami akan ikut juga kena masing-masing sendi. Fa innama nahnu bika, karena kami senantiasa menyertaimu, kami ini ikut kamu terus, pokoknya kami follow saja. Kamu baik, saya baik, tapi kamu jelek, kami jelek juga. Sehingga dia mengatakan, fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lisan istiqamah, yakni berada di atas jalan keselamatan, kami akan selamat juga. Wa in i'wajadta i'wajadna, tapi kalau kalian menyimpang, kalian menyeleweng, kalian sesat, kami juga akan terbawa dengan penyimpangan, penyelewengan dan penyesatan itu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau berpesan, fa hafidul lisani wasinatuhu milqul khairi kullihi fid dunya wal akhirah. Maka penjagaan lisan adalah merupakan kunci kebaikan seluruhnya. Maka orang yang banyak diam, biasanya keselamatannya lebih sering dia dapatkan. Orang yang sikit-sikit ngomong, ketergelincirinya lebih sering. Kecuali orang yang berbicara berdasarkan al-ilmu. Yani kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Sementara wa ihmaluhu wa itlaquhu wa adamu takhaffudi fihi sababun lil halak. Sementara mengabaikan, tidak mempedulikan, tidak ada penjagaan padanya, ini merupakan sebab adanya kebinasaan dan kerugian. Walihada hinama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang panjang tentang usuluddin, pondasi, pokok-pokok agama, wa abwabul khair, dan pintu-pintu kebaikan, kepada Mu'adz bin Jabal, dalam sebuah hadis yang panjang beliau menutup dari nasihat yang panjang itu, ini khatimahu biqaulihi, menutup dengan ucapan beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata beliau?
Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi? Mau enggak aku beritahukan kepada kamu wahai Mu'adz, yakni kunci semua yang apa telah aku sebutkan dari tadi itu. Qultu, kata Mu'adz, bala ya Nabi Allah, ya mau ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi sambil mengisyaratkan ke lisannya, yang mengatakan fa akhadha bilisanihi, ini sambil memegang lisannya, kuffa alaika hada, jaga ini lisan ini, jaga ini lisan ini. Kadang suami begitu mudah mengucapkan cerai, yang istri cerewetnya enggak ketulungan, sehingga ketemulah kedua-duanya. Maka ketika orang bisa menjaga lisan, maka dia akan selamat. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka ketika Rasul mengatakan kuffa alaika hada, tahan ini, kendalikan ini. Fakultu, tiba-tiba Mu'adz bin Jabal dia mengatakan, dan ini di luar gambaran Nabi yang menunjukkan Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu khaduna bima natakallamu bihi. Dia mengatakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya yakni bima lamu khaduna, apakah gara-gara lisan ini kita akan menjadi disiksa dengan pembicaraan kami? Faqala, kaget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ucapannya sakilatka ummuk. Bahasa kita ini sakilatka itu kalau makna letternya binasa kamu, matilah kamu. Sakilatka artinya kamu akan kehilangan, yakni ibumu akan kehilanganmu. Tapi ucapan ini bukan dimaknakan secara zahir. Maksudnya sepertilah kita melihat ada apa ya, misalnya ada barang bagus sekali, gila ya bagusnya itu. Bukan berarti yang bagus itu gila. Misalnya ada orang mengatakan kepada anak misalnya, gila ganteng kali dia. Bukan si ganteng yang gila, tapi saking gantengnya dia, saya mengatakan gila ganteng kali dia. Bukan karena dia gila, itu maksudnya. Karena Rasulullah takjub, sakilatka ummuk, ibumu akan kehilanganmu. Tapi maksudnya ini adalah karena takjubnya. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wahal yakubbun nas, ini bukankah yang menelungkupkan manusia finnar, di dalam api neraka, ala wujuhim, dengan wajah-wajah mereka, au ala manakhirihim, atau dengan dua lubang hidung mereka, illa hasaidu alsinatihi, melainkan karena panen lisan. Ini apa yang dulu dia tidak perhitungkan, tidak jaga, tidak pikirkan, sehingga ternyata apa yang diucapkan dari sekian kalimat, sekian kata menimbulkan bahaya yang panennya ketika itu di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dalam rangka untuk mendapatkan jalan sarana keselamatan yang keempat ini, yakni dengan cara terus berusaha untuk menjaga lisan. Bukan berarti kita tidak boleh bergurau, tidak mengapa bergurau asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan syariat. Tidak mengapa berbohong asalkan pada berbohong yang dibenarkan. Karena Islam ini begitu luas, begitu sempurna, sehingga seseorang dituntut untuk terus belajar dan belajar dan belajar, sehingga kalaupun dia bohong bukan masuk pada bohong yang dilarang, kalaupun dia bercanda bukan pada bercanda yang dilarang. Demikian ya khawatir iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Ada pertanyaan? Enggak ada, cukup. Baik, kalau tidak ada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.